Dan pemirsa, untuk membahas terkait dinamika pemilu rekapitulasi suara yang sedang berlangsung di KPU, kita telah terhubung dengan pengamat politik Rio Prayogo. Selamat malam, Mas Rio. Selamat malam, Vera. Ya, Mas Rio, dari yang Anda cermati rekapitulasi suara yang sedang berlangsung sejauh ini di KPU, apakah akan ada perubahan yang signifikan dari hasil pileg jika dibandingkan dengan hasil quick count? Baik, dari pemilu ke pemilu kita mempelajari memang harus diakui ya bahwa metodologi quick count itu bisa menyempurnakan penyelenggaraan pemilu. Pun demikian di tahun 2024 ini, ya saya kira tidak akan terjadi perbedaan yang signifikan antara hasil quick count yang kita rilis, ya, PRC rilis bersama teman-teman lembaga survei lainnya ketika hari H kemarin dengan hasil yang akan dibacakan oleh KPU, dan kita juga mengamati pergerakan data dan relatif tidak ada perbedaan yang signifikan, Vera. Ya, kalau memang tidak akan ada perubahan yang signifikan, artinya hasil quick count akan sama dengan real count begitu ya. Mengingat dari versi quick count P3 misalnya terancam kehilangan kursinya di parlemen karena berada di range 3,6 hingga 3,84%. Walaupun tentu saat ini P3 masih ketar-ketir nih dengan berharap bahwa lolos akan ambang batas PT 4%, Mas Rio. Iya, tidak hanya P3, justru yang bisa dipastikan harusnya sejak awal kita sudah menyimpulkannya adalah PSI ya. P3 juga memungkinkan untuk tidak lolos karena memang ketika kita cek di data quick count PRC ada di angka 3,68% dan sekarang ada di angka real count-nya KPU ada di angka 3,8%, tidak jauh berbeda begitu ya. Ada kebutuhan sekian ratus ribu lagi suara untuk memastikan 4% rekapitulasi ya sebagai syarat dari parliament threshold. Nah tentu kita memang tidak kaget, termasuk juga melihat partai-partai yang lain. Ada kesimpulan dari awal bahwa akan ada 8 partai di parlemen, otomatis P3, PSI yang cukup mendominasi di dalam kampanye tahun 2024 ini tidak lolos ke parlemen, Vera. Iya, iya. Artinya bahwa PSI juga tidak akan simsalabim begitu, Mas Rio, berubah dari hasil quick count, mengingat ada dugaan penggelembungan suara ke PSI di beberapa wilayah begitu ya, sehingga sempat menjulang suaranya. Ya, sekali lagi quick count adalah instrumen untuk mengontrol ya penyelenggaraan pemilu di dalam negara-negara demokrasi. Dan kalau misalnya PSI ini mengakui kemenangan pasangan presiden yang dipilih, yakni pasangan 02, agak sulit untuk dimengerti kalau PSI menolak untuk mengakui hasil quick count dengan basis metodologi dan sampling yang sama. Dia bisa lolos karena ketika kita cek di quick count PSI itu di angka 2,7% dengan margin of error 1% itu maksimal ya 1%, maka PSI akan ada di angka 3,7%, atau kalau kita baca secara pesimis maka PSI akan ada di angka 1,7%. Jadi masih jauh ke angka 4%. Saya kira PSI menyadari itu dan banyak intelektual yang memahami survei gitu ya, sebagaimana mereka merayakan kemenangan pasangan 02, mereka juga harus mengakui kalau partainya memang belum bisa lolos ke parliamentary threshold begitu. Vera. Jokowi efek, Kaisang efek yang selama ini diperkirakan akan bisa meloloskan PSI ke parlemen, artinya itu tidak berlaku ya, Mas Rio? Banyak variabel, banyak kompleksitas di dalam pileg ya, tidak semudah yang dibayangkan. Satu misalnya bagaimana ketokohan figur yang bertarung di dalam dapil-dapil yang diusung oleh PSI. Kalau masih banyak yang kosong, misalnya dari satu dapil itu ada 10 calon anggota legislatif, ya caleg gitu ya. Nah PSI hanya bisa nyetorkan 5, itu pun tingkat ketokohannya juga tidak
tidak mumpuni, ya tentu akan kalah bersaing dengan caleg-caleg dari partai yang lain, yang di situ ada ada bupati, kemudian ada lokal strongman yang lainnya, ya tokoh-tokoh begitu ya. Karena pertarungan ini murni pertarungan antar figur di lapangan. Yang kedua, kalau bicara Jokowi efek, Kaisang efek begitu ya, asosiasinya tentunya Jokowi ini masih PDIP, ya kan. Kaisang ini belum membangun satu kekuatan atau belum bisa kita sebut sebagai pull faktor meskipun dia anak dari Jokowi, apalagi untuk mengerek partai yang kecil seperti PSI gitu ya. Nah, saya kira dua faktor itu bisa menjelaskan ya. Pertama, bagaimana peta calon anggota legislatif ya, figur-figur yang bertarung itu tidak cukup mumpuni. Yang kedua, memang asosiasi ya dari Jokowi terhadap PSI itu masih lemah. Kemudian ketokohan Kaisang juga masih terbentuk ya, mungkin karena baru 2 hari kemudian jadi ketua umum, itu tentu juga menjadi pertanyaan publik gitu ya. Nah, saya kira itu menjadi variabel yang mengakibatkan PSI belum bisa lolos ke parlemen di pemilu tahun 2024 ini, Vera. Tapi kalau kita menelaah sedikit lagi ya soal P3 ini, sebetulnya apa yang membuat P3 sampai tidak lolos parlemen? Apakah hanya faktor salah pilihan politik saja sehingga tidak lagi lolos ambang batas parlemen? Tidak juga, saya lebih melihatnya bagaimana P3 mengalami proses dinamika internal organisasi yang masif ya, yang sangat tinggi ya. Bayangkan saja di tengah perjalanan pemilu tahun 2024 ya, di situ ada pergantian ketua umum. Ya, ada pergantian ketua umum dari Suharto Manoarfa ke Mardiono yang waktu itu ditengarai itu juga atas restu dari Presiden Joko Widodo gitu ya. Nah, salah satunya itu meskipun ada figur baru seperti Sandiaga Uno yang hijrah dari Gerindra ke P3, rupanya memang tidak cukup banyak memberikan impact elektoral. Ya, mungkin ini lebih kepada bagaimana figur-figur yang ada di sebagai frontliner dari P3 ini tidak menggambarkan kebutuhan elektoral di bawah. Maksud saya begini, secara ideologis figur-figur ini bukan NU, sementara P3 ini kan basisnya dari NU. Itu juga harus menjadi salah satu pertimbangan ya P3 ke depan ya, evaluasi dari pemilu kali ini. Yang kedua, soal salah ambil posisi gitu ya. Saya kira P3 sudah cukup tepat ketika Jokowi waktu itu masih menginginkan Ganjar untuk buru-buru bergabung dengan Megawati, dengan PDIP, dengan mendukung Ganjar gitu ya. Nah, hal yang sama kan juga dilakukan oleh PAN. Waktu itu juga sangat terang benderang mengatakan dukungannya kepada Ganjar. Tapi ketika melihat Jokowi lebih condong ke Prabowo, buru-buru dia balik mendukung Prabowo Subianto. Saya kira itu tetap menjadi salah satu juga faktor ya, selain faktor internal organisasinya yang tidak merepresentasikan ceruk pemilih ideologis NU. Yang kedua, memang positioning yang kemarin ada bukan di posisi karena dia memilih Ganjar atau tidak, tetapi cara melihat Jokowi, peran Jokowi dalam pemilu itu yang menurut saya positioningnya agak luput ya, Vera. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.